Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan diskusi kita, yaitu tentang suhu dan kalor. Nah, pertama kita bahas dulu tentang suhu. Nah, apa itu suhu? Kalian pasti mengenal ya. Kalian juga pasti sudah tahu alat seperti ini. Apa ini namanya? Nah, termogan ya. Juga banyak sebetulnya yang lain, juga ini ada termometer alkohol, raksa alkohol, juga ada termokopel, kopel artinya pasangan, juga ada ini bimetal menggunakan dua bahan, termometer gas dan juga termometer hambatan. Oke, langsung aja kita bagaimana nanti mengenal suhu. Oke, di suhu itu kan apa sih suhu itu? Nah, suhu ini hangat, ini dingin kan gitu ya, berkaitan dengan itu suhu, sehingga kita bisa menyebut suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, kita untuk melihat panas dinginnya nggak cukup kan hanya dipegang aja, nggak cukup, sehingga diperlukan alat seperti tadi yang disebut sebagai termometer. Nah, termometer sendiri itu ternyata skalanya bermacam-macam. Kita dulu di SMP sudah kenal, ada skala Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan juga ada Kelvin. Nah, ini kan ya, dulu yang pernah kita kenal nih ya. Celsius, nah ini yang mencetuskan namanya Pak Ander Celsius. Fahrenheit dicetuskan oleh Pak Daniel Fahrenheit. Dan Kelvin dituliskan oleh Lord Kelvin, dan Reaumur sendiri adalah oleh Reaumur. Oke, sebetulnya urutannya kayak Kelvin ini paling belakang nih harusnya ya. Oke, nggak apa-apa ini. Untuk mengetahui perbandingan masing-masing skala, jadi kita lihat dari sini. Nah, ketika untuk mengukur air membeku atau es melebur berapa, dan ketika untuk mengukur air mendidih atau air menguap berapa suhunya. Nah, ini yang kita identifikasi. Yang pertama, kalau Celsius ternyata titik bekunya air adalah 0 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, artinya kalau kita menggunakan Celsius itu, nah berarti ada 0 ke 100, berarti ada 100 bagian, ada 100 skala. Oke, coba biar enak saya pindah ke yang Reaumur ini. Oke, di Reaumur, nah kita lihat titik bawahnya 0, titik atasnya 80, berarti ada 80 skala. Nah, oke, kita biasanya dulu di SMP kan Celsius, Reaumur, Fahrenheit. Oke, sekarang kita ke Fahrenheit. Fahrenheit titik bawahnya 32. Jadi air kalau diukur pakai Fahrenheit ketika mendidih suhunya adalah 212. Nah, berarti kalau gitu punyanya Fahrenheit itu dari 32 ke 212. Alias 212 kurang 32 berarti ada 180 skala. Yang terakhir punyanya Kelvin dari 273 ke 373. Berarti kan selisihnya ada 100. Berarti punyanya Kelvin itu ada 100 skala. Nah, bilangan ini kalau kita sederhanakan, kita bagi 20 semua, akan kita peroleh ini 5, ini 4 bagi 20, ini bagi 20 9, dan ini 5. Kalau begitu berarti perbandingan antara C R banding F dan dibanding Kelvin itu adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, perbandingan inilah yang nanti akan kita gunakan untuk mengkonversi dari satuan skala yang satu ke skala yang lain, dari Celsius ke Reaumur, dari Reaumur ke Fahrenheit dan sebagainya. Jadi perlu kita ingat,
SMP sudah tahu kita, punyanya Celcius adalah 5, punyanya Reaumur adalah 4, punyanya Fahrenheit adalah 9. Nah, ini yang perlu kita ingat. Nah, contoh penggunaannya. Sebelum contoh coba ini dulu tes ini. Apa tadi ya? Suhu suatu zat menyatakan jumlah molekul? No. Tingkat kenaikan volume? Belum tentu. Kenaikan panas dinginnya? Oke. Tingkat pemuaian sebetulnya iya sih, tapi yang paling tepat suhu itu adalah menunjukkan derajat panas dinginnya suatu zat. Nah, itu. Kalau ini yang kedua, ini contoh kita mengubah 25 derajat Celcius. Nah, ini sebenarnya penulisannya nggak enak ini. Nggak irit, sebenarnya nulisnya biar irit adalah 25 derajat Celcius. Nah, ini kita suruh mengubah menjadi skala Fahrenheit. Ini berapa derajat Fahrenheit. Nah, gini, maka caranya adalah ya. Tadi kita tahu Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit adalah 5 banding 4 banding 9. Berarti kalau gitu punyanya Fahrenheit adalah 9. Kita tulis di atas 9. Nah, yang mau diubah Celcius, punyanya Celcius 5. Berarti tulis per 5 dikalikan bilangannya, kalikan 25. 25 per 5 5. 25 bagi 5 kan 5. 5 kali 9 45. Jangan lupa karena Fahrenheit tadi itu titik bawahnya 32, berarti di sini harus ditambah dengan 32. Hasil akhirnya adalah 45 ditambah 32 alias 77 derajat Fahrenheit. Nah, gitu caranya ya, mudah banget untuk menentukan atau untuk mengkonversi satuan suhu. Ini mengingat kembali di SMP kita sudah pernah belajar. Satu lagi coba ini, suhu suatu zat diukur dengan termometer Fahrenheit 59. Nah, ada 59 derajat Fahrenheit. Kita disuruh mengubah jika diukur menjadi Celcius berapa? Jika menjadi Celcius berapa? Nah, maka kebalikannya. Punyanya Celcius tadi itu adalah 5. Nah, punyanya Fahrenheit adalah 9. Nah, baru dikali nilai yang mau dikonversi yaitu 59. Jangan lupa karena Fahrenheit itu ini yang diawali 32 punyanya Fahrenheit, berarti yang punyanya Fahrenheit harus dikurangi dulu 32. Nah, min 32. Berarti sama dengan 5 per 9 kali 59 kurangi 32, 9 ini 7, 5 kurangi 3, 2, 27. 27 bagi 9, 3. 3 kali 5, 15. Jadi jawabannya adalah 15 derajat Celcius. Kalau misalkan disuruh ubah menjadi Kelvin, ya caranya sama. Jadi derajat Celcius, ini kan 15 derajat Celcius. 15 derajat Celcius suruh ubah jadi Kelvin. Kalau Kelvin nggak usah pakai derajat. Celcius, Reaumur, Fahrenheit pakai derajat. Kelvin nggak usah, dia satuan SI-nya. Maka tadi punyanya Kelvin kan 5. Nah gitu ya, punya Celsius juga 5 tadi. Dikalikan nilainya 15. Tapi karena Kelvin itu dimulai dari 273, berarti harus ditambah dengan 273. 5 per 5, 1. Tinggal 15 tambah 273, ternyata nilainya 288 Kelvin. Ternyata kalau mengubah dari Celsius ke Kelvin itu sama aja dengan bilangannya ditambah 273. Langsung ditambahkan. Contoh lagi, 27 derajat Celcius berapa Kelvin? Nggak usah pakai perkalian lagi berarti. Langsung aja ditambah, berarti 27 ditambah 273 alias 300 Kelvin. Nah, ini cara menentukan konversi suhu. Mudah kan ya? Pak, ini ada soal lagi tapi ini tidak tahu derajat apa. Hanya diketahui derajat bukan Celsius, bukan Fahrenheit, bukan Kelvin, tapi itu namanya derajat A.
Nah, ini paling mudahnya kalau menjumpai seperti ini. Kita lihat es meleburnya min 20. Berarti kalau saya gambarkan gini, ini termometer A, ini ya, titik bawahnya adalah min 20, titik atasnya adalah 140, ini ya. Dibandingkan dengan punya Celcius, kalau punyanya Celcius kita tadi kan sudah tahu titik atasnya Celcius tadi 100 kan ya, air mendidih 100, titik bawahnya tadi kan 0. Nah, yang diminta adalah ketika suhu Celciusnya adalah 30 derajat Celcius, maka nilai derajat A-nya berapa? Oke, menjumpai seperti ini sebenarnya gampang aja. Jadi ini kita pasangkan dengan bawah gini ya. Nanti yang atas juga kita pasangkan dengan bawah. Artinya nulisnya gini. Berarti A min 20, A dikurangi yang bawah ini dibagi dengan 140 min 20. Nah, ini sama dengan yang kanan juga gitu. 30 min 0 dan 100 min 0. Nah, 100 min 0. Ini 100 ya, sorry. Oke, sehingga nilainya kalau kita lanjutkan jadinya A min jadi plus ya, plus 20 dibagi dengan 140 plus 20 jadi 160. Yang kanan jadinya adalah 30 per 100. Gampang aja, nolnya yang ini coret gini ya, berarti tinggal nanti saya tulis di sebelah kanan. Oke, berarti nanti tinggal A plus 20 yang luas kiri. Oke, tinggal 3 per 10 yang kanan. Yang per 160 pindah ruas jadi perkalian, karena pembagian jadi perkalian. Kali 160. Lagi-lagi nolnya habis. 16 kali 3 48. Kalau begitu A-nya akan kita peroleh sama dengan 48 min 20. Itu sama dengan 28 derajat A. Nah, karena kita nggak tahu termometernya, namanya termometer A. Kadang ada namanya termometer X. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini. Sebetulnya mengkonversi dari Reaumur ke Celcius, Fahrenheit ke Celcius juga bisa menggunakan cara ini. Nah, cuman ya tergantung kalian suka pakai yang mana, pakai cara yang seperti ini atau pakai cara perbandingan yang tadi. Nah, sama mudahnya. Nah, itu tentang suhu. Saya rasa gampang tentang suhu ya. Oke, jika kita sudah memahami suhu, baru kita akan bisa beranjak ke pengaruh dari suhu. Pengaruh suhu yang pertama yaitu adalah terjadinya pemuaian. Oke ya, bagian yang ini tadi kita sudah kenalan. Bagian ini kita sudah kenalan. Kita sekarang lanjutkan ke bagian yang pemuaian. Nah, untuk yang kalor ini minggu depan. Ini minggu depan lagi. Nah, pemuaian pada dasarnya semua zat jika terjadi perubahan suhu, misalkan dipanaskan, maka semuanya akan mengalami pemuaian. Entah itu zat padat, entah itu zat cair ataupun zat gas. Jadi semuanya akan mengalami pemuaian. Nah, itu gini, kalau dipanaskan. Sebaliknya, kalau didinginkan berarti akan mengalami penyusutan. Nah, itu prinsipnya. Cuman kalau padat nanti jelas ada bentuk benda padat yang bentuknya hanya panjang, ada yang bentuknya hanya luasan, ada yang bentuknya volumetrik atau sebenarnya kubus, balok itu volumetrik. Kalau plat berarti luasan. Kalau kawat berarti pakai panjang. Ini kawat. Kalau luasan ini berarti plat. Kalau ini contohnya balok. Nah, ini berarti volume. Nah, sedangkan zat cair itu yang umum ya hanya bentuknya volume, nggak ada yang bentuknya panjang, nggak ada yang bentuknya plat. Nah, bentuknya volume. Gas juga gitu, bentuknya volume.
Nah, sehingga nanti pada pemuaian maka akan dikenal kalau padat ada pemuaian panjang, ada pemuaian luas, ada pemuaian volume. Nah, sedangkan pada zat cair dan gas itu hanya ada pemuaian volume. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini pada zat padat. Jadi contohnya ini kalau ini bentuknya kan panjang ya. Nah, ini kalau dipanaskan akan terjadi pemanjangan. Kenapa dia nukuknya ke atas? Ya karena bagiannya bawah kena panas duluan. Otomatis lebih panjangnya lebih cepat memanjangnya dibandingkan dengan bagian yang atas yang tidak kena panas. Nah, ini sebetulnya ini dinamakan dengan pemuaian. Nah, setiap bahan nanti tentunya akan berbeda kecepatan memuainya. Ada bahan yang mudah memuai, ada yang agak sukar memuai. Nah, itu nanti yang dinamakan dengan koefisien muai panjang. Nah, kalau mudah lambangnya alfa. Kalau dia mudah memanjang berarti alfanya besar. Kalau dia sulit berarti alfanya tinggi. Apa itu alfa? Berarti perbandingan kemudahan memanjang, pertambahan panjangnya tadi dibagi dengan delta T tiap satuan suhu. Itu namanya koefisien muai panjang. Nah, persamaan ini agak nggak enak ditulis, sehingga lebih sering ditulis dalam bentuk seperti ini. Delta T-nya pindah jadi perkalian, L pindah jadi perkalian, sehingga lebih sering ditulis dalam bentuk seperti ini. Delta L sama dengan L akhir maksudnya LT ya, L0 sorry ya, L ini L0 panjang sebelum dipanaskan, L0 sorry, kalikan alfa kalikan delta T. Jadi delta T pindah jadi perkalian, L0 juga jadi perkalian. Nah, ini yang sering kita gunakan seperti ini. Delta L itu apa? Pertambahan panjang. Artinya panjang setelah dipanaskan dikurangi dengan panjang sebelum dipanaskan, atau LT min L0. Nah, ini berarti sama dengan L0 kali alfa kali delta T ini. Sehingga kalau L0 ini pindah ruas ke kanan jadi penjumlahan. Jadinya LT sama dengan L0 plus. Jadi gitu kan. L0 alfa kali delta T. Menjumpai seperti ini, L0-nya cukup ditulis satu kali saja. Sehingga cukup tulis L0 dalam kurung, L0-nya ini keluar sehingga alfa kali delta T. Yang atas tadi jadi ini. Nah, untuk pemuaian panjang jadi perhitungannya seperti ini. Kalau kita disuruh mencari pertambahan panjang kita gunakan ini, kalau mencari panjang akhir kita gunakan yang bawah. Nah, ini nanti akan berlaku sama untuk pemuaian luas, hanya kodenya dibedakan. Jadi kalau luas kita gunakan A, kalau panjang gunakan long. Nah, volume juga gitu. Kalau volume nanti sama bentuknya. Volume kita gunakan V, volume. Nah, volume akhir kita gunakan V, pertambahan volume kita gunakan delta V. Bedanya nanti di kode ini dan ini. Ini kita gunakan alfa, koefisien muai panjang. Ini kita gunakan beta, koefisien muai luas. Ini kita gunakan gamma, koefisien muai volume, muai ruang. Apa hubungannya? Nah, ini. Oh, ini sorry, ini salah nih ya. Terbalik. Jadi harusnya adalah kalau beta itu nilainya adalah 2 alfa. Sedangkan gamma itu nilainya adalah 3 alfa. Nah. Oke, ini terbalik. Oke, contoh. Oke, contoh. Oh, sebelum ke contoh ini kita selesaikan kalian. Zat yang kedua yaitu zat cair. Kalau zat cair hanya pemuaian volume, maka yang kita pakai rumusnya pemuaian zat padat yang bentuknya volumetrik. Nah, ini yang tadi. Cuman zat cair itu ada sifat khusus ternyata. Tadi kan saya sampaikan kalau semua benda dipanaskan memuai. Sedangkan kalau didinginkan akan menyusut. Ternyata tidak pada air. Air itu ada saat tertentu ketika didinginkan bukan menyusut, tapi mengalami pemuaian kembali. Kapan dia? Yaitu ketika melewati suhu 4 derajat Celcius. Nah, itulah mengapa es itu
yang suhunya lebih dingin dari air, dia bisa mengapung. Karena es itu lebih ringan, karena dia terjadi pemuaian. Nah, ini yang disebut dengan sifat anomali air. Oke, itu ya. Yang ketiga, untuk pemuaian zat gas, pada prinsipnya adalah sama dengan pemuaian zat cair. Ya, dia volume juga. Oke, seperti ini. Tapi, jadi gamanya diganti dengan 1/273. Tapi karena nanti yang mempengaruhi pemuaian zat gas itu ada 3 sekawan ya sebetulnya. Ada yang pertama tekanan, ada volume, dan ada suhu. Nah, sehingga kita gunakan nanti tekanan lambangnya adalah P, volume lambangnya V, dan suhu lambangnya T. Nah, ini kita dulu sudah mengenal di kimia. Sehingga kita bisa menggunakan ini, juga bisa menggunakan persamaan di kimia itu, yaitu Boyle-Gay-Lussac, yaitu P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Nah, ini lebih umum, lebih general kita gunakan, ini lebih mudah penghitungannya juga. Nah, tapi yang perlu diingat adalah kalau menggunakan Boyle-Gay-Lussac ini, T-nya ini harus dalam Kelvin. Nah, ini yang kita harus ingat. Kalau ini boleh dalam Celsius, boleh kalau pakai delta T. Delta itu artinya selisih. Oke, contoh ini ya. Contoh ini, aluminium tipis memiliki luas itu A. Nah, berarti ini merupakan A0, berarti A0, luas awal nilainya 4 meter persegi. Dipanaskan hingga suhunya 50, berarti kenaikannya delta T-nya 50 derajat Celcius. Alfanya diketahui 2,4 kali 10 pangkat min 5. Kalau alfanya sekian, karena ini pemuaian luas, nanti kan kita gunakan bukan alfa tapi beta. Berapa beta? Beta itu 2 kali alfa. 2 kali alfa, berarti betanya sama dengan 2 kali 2,4 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini ya. Sehingga kalau kita hitung, nanti hitung luas aluminium sekarang, berarti A yang sekarang AT, kita gunakan rumus yang bawah tadi. AT sama dengan A0 1 plus beta kali delta T. Ini kan berarti sama dengan A0 nya 4, 1 plus betanya kita gunakan 2 kali 2,4 kali 10 pangkat min 5 kalikan kenaikan suhunya 50. Nah, ingat, jangan 1 tambah 2 dulu, tapi perkalian yang dihitung terlebih dahulu. Gampang aja, 2 kali 50 100, 100 kali 10 min 5 jadi 10 pangkat min 3. 10 min 3 jadi kalikan 2,4, jadinya adalah 0,0024. Sehingga ini jadi 1 plus 0 ini dikalikan 4. 1 ya 1,0024. Kalikan aja 1,0024 kali 4. Nah, 4 kali 4 6, nyumpul 1, 4 kali 2 8, tambah 1 9, 4 kali 0 0, 4 kali 0 0, 4 kali 1 4. Jadi hasil akhirnya adalah 4,0096 meter persegi luas sekarangnya, luas setelah dipanaskan. Jadi memang pertambahan luasnya sangat kecil. Memang efek pemuaian itu hampir tidak kelihatan kalau benda yang dilihat cukup kecil. Tapi kalau benda yang dilihat itu besar dimensinya, maka efeknya baru kelihatan. Contohnya apa? Contohnya kabel listrik. Pada siang hari kan mengendor, pada malam hari agak lebih kencang. Rel kereta api itu baru kelihatan efeknya untuk benda-benda yang memang dimensinya besar. Kalau kecil memang hampir tidak kelihatan efek dari pemuaiannya. Oke, next. Contoh lagi yang kedua, kuningan sepanjang 1 meter dipanasi, suhunya naik. Ini berarti 1 meter ini L0, kalau panjang itu L.
L0 1 meter. Suhunya naik 100, berarti delta T-nya menjadi bertambah 100 derajat Celcius. Naik, kalau naik itu delta. Kalau suhu akhir, T akhir. Oke ya. Jika koefisien memuai panjangnya 1,9, berarti alfanya 1,9 kali 10 pangkat min 5. Maka hitung pertambahan, berarti yang ditanya pertambahan. Pertambahan itu delta. Pertambahan apa? Pertambahan panjang, berarti delta L. Nah, gampang aja. Berarti delta L saya hitung di sebelah kanan. Oke, jadi delta L itu kan sama dengan tadi L0 kali alfa kali delta T. Jadi sama dengan L0 nya 1, alfanya 1,9 kali 10 pangkat min 5 kali delta T nya 100. Lagi-lagi 100 kali 10 pangkat min 5 jadi 10 pangkat min 3. Jadinya adalah tinggal 1,9 kali 10 pangkat min 3. Satuannya meter, berarti satuan akhirnya juga meter. Atau bisa kita tulis 0,0019 meter. Nah, ini cara menentukan penyelesaian tentang pemuaian. Oke, satu lagi ini. Nah, kalau ini gas, pemuaian gas, volume gas pada suhu 27 300. Suhunya dinaikkan. Oh, berarti ini suhu awal, ini suhu akhir. Atau bisa saya tulis ini T1, satunya T2. T1-nya adalah 27 derajat Celcius, T2-nya adalah 57 derajat Celcius. Kita ingat tadi, ini suhu ini bisa diubah menjadi Kelvin, ditambah berapa? 273. Tambah 273 kan jadi 300 Kelvin. Ini tambah 273 jadi 350 Kelvin. Nah, ternyata pada keadaan awal volumenya 300, berarti V1 nilainya 300 cm kubik. Nah, yang ditanyakan adalah suhu volume gas pada suhu ini, berarti yang ditanyakan adalah V2. Tekanannya sama, oh, berarti kalau P1-nya P, maka P2-nya juga P kalau tekanannya sama. Sehingga kalau kita masukkan ke boiler gaya rusak, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Berarti kita masukkan P1-nya kan P, V1-nya adalah 300. Nah, per T1-nya adalah 300 juga. Nah, ini P2-nya juga P, V2-nya yang mau dicari. Nah, ini terus T2-nya adalah 350. Nah, P-nya kan dicoret aja, sisa 300-nya juga dicoret, sisa 1. 1 bagi 1 ya 1. 350 pindah ruas jadi perkalian. 1 kali 350, 350. Berarti V2 sama dengan 350 cm kubik atau cc. Nah, ini kalau menyelesaikan pemuaian tentang gas. Jadi lebih mudahnya kita gunakan aja yang di kimia dulu ya, yaitu persamaan hukum Boyle-Guy-Lusac. Nah, itu ya anak-anak. Mungkin yang kita bahas sampai di sini aja. Terima kasih perhatiannya. Kalian bisa melanjutkan lagi latihan mandiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.